Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nabila Edi dari kelas PTD ingin memaparkan materi tentang hardware komputer, mata pelajaran pengantar ilmu komputer, dosen penampu Dr. Mustari Lamada, SPD, MT. Pembahasan pertama, perangkat keras komputer. 2. Perangkat keras input atau output. 3. Proses pada perakitan komputer. Yang pertama, perangkat keras komputer. Hardware adalah sebuah bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan dibedakan dengan perangkat lunak, software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyediakan tugasnya. Perangkat keras adalah bagian dari mental komputer, sedangkan perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras, yakni bagian yang non-material dan dari komputer, seperti BIOS, sistem operasi, dan program-program. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu pertama, perangkat keras, unit pemrosesan sentral atau central processing unit atau CPU, atau perangkat keras prosesor. 2. Perangkat keras memori ROM atau memori ROM dan RAM. Yang ketiga, perangkat keras input atau output. Terdiri atas dari beberapa komponen penting, yaitu prosesor, motherboard atau mainboard, RAM, VGA, hard disk drive atau HDD, floppy disk atau VDD, CD-ROM atau DVD-ROM drive, network adapter, sound card dan speaker, power supply, dan UPS casing. Yang kedua, perangkat keras input atau output. Yang pertama, prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. 2. Motherboard. Motherboard atau biasanya disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. 3. RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Yang keempat, Video Graphics Array Card. VGA card, alat yang berfungsi untuk mengirim data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Yang kelima, hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ATA, Advanced Technology, atau yang lebih dikenal dengan IDE, Integrated Drive Electronic, dan SCSI. Floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan VDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Yang ketujuh, CD-ROM atau DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD karena bersifat ROM atau real one memory. Alat ini hanya mampu membaca data saja. Yang kedelapan, network adapter. Network adapter biasa disebut juga dengan NIC, Network Interface Card, LAN, Local Area Network Card, dan Ethernet Card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kesembilan, sound card speaker. Sound card speaker juga biasa disebut dengan audio card.
Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. 10 power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. Yang ke-11, keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC. Selain mouse, melainkan keyboard kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Yang ke-12, mouse. Karena berbentuk seperti tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking. Yang ke-13, scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi Imagenet. Editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. 14. Barcoded Reader. Barcoded Reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dalam sumber data yang terbentuk barcoded. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada di dalam sebuah PC. 15. Monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Tahap proses pada perakitan komputer terdiri dari: yang pertama, penyiapan motherboard, yang kedua, memasang prosesor, yang ketiga, memasang hard disk, yang keempat, memasang modul memori, yang kelima, memasang motherboard pada casing, yang keenam, memasang power. Yang ketiga, proses pada perakitan komputer. Yang pertama, penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU, speaker, multiplier, dan tegangan masuk ke motherboard. Yang kedua, memasang prosesor. Yang pertama, prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menepati casing. Cara prosesor, jenis soket dan slot berbeda jenis soket. Yang kedua, tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. Yang ketiga, tegakkan posisi tuas penguncian soket untuk membuka. Yang keempat, masukkan prosesor ke soket dengan terlebih dahulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Yang kelima, turunkan kembali tuas pengunci. 3. Memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat kondisi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Yang keempat, memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SIMM, DIMM, dan RMM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Jenis DIMM dan RIMM. Yang pertama, cara memasang modul DIMM dan RIMM sama, hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan. Sebagai paduan perbedaan DIMM dan RIMM pada posisi lekukan. Yang kedua, rebahkan kait penguncian pada ujung slot. Yang ketiga, sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. Yang keempat,
terkait pengunci secara otomatis pengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. 6. Memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka secara pemasangannya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing pada keempat buah skru pengunci. Yang kedua, hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power board. Hubungan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendinginan CPU. 6. Memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka secara pemasangannya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing pada keempat buah skru pengunci. Yang kedua, hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power board. Hubungan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendinginan CPU. 7. Memasang kabel motherboard dan casing. Yang pertama, setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel I atau O pada motherboard dan panel dengan casing. Yang kedua, pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. Yang ketiga, pasang kabel IDE untuk pada konektor ID primary dan secondary pada motherboard. Yang keempat, untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. Yang kelima, pada bagian belakang casing terhadap lubang untuk memasang port tambahan jenis NOT slot. Yang keenam, bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka card konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Yang ketujuh, hubungan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. 8. Memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW atau DVD adalah sama sebagai berikut. Yang pertama, copot pelet penutup by drive atau ruang untuk drive pada casing. Yang kedua, masukkan drive dari depan by dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper atau sebagai master atau slave pada drive. Yang ketiga, sesuaikan posisi lubang skru di drive dan casing lalu pasang skru penahan drive. Keempat, hubungan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard atau konektor primary dipakai lebih dulu. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive. Yang keenam, bila kabel IDE terhubung ke dua drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Yang ketujuh, konektor ID secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Yang kedelapan, floppy drive dihubungkan ke konektor
konektor khusus pelipis di motherboard. Yang ke-9, sambungkan kabel power dari satu daya ke masing-masing drive. 9. Memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound, network, modem, dan SCSI. Adapter video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter. Yang pertama, pasang card adapter pada tepi. Hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Yang kedua, pasang skru penahan card ke casing. Yang ketiga, hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. Yang ke-10, penyelesaian akhir. Yang pertama, pasang penutup casing dengan menggeser. Yang kedua, sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. Yang ketiga, pasang konektor kabel monitor ke port video card. Yang keempat, pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Yang kelima, hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial atau tergantung jenis mouse. Yang keenam, hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. 11. Pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS sebagai berikut. Yang pertama, hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Yang kedua, program VOS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Yang ketiga, jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program VOS. Yang keempat, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus diubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan baud sequence. Yang kelima, simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Yang keenam, setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meluat sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting baud sequence pada BIOS. Demikian hasil pemaparan materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan selamat pagi.